Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Apa kabar kalian semua pada akhir Januari ini, sudah mendekati akhir Januari, dimana ketika Januari sudah mendekati akhir dan sudah mendekati awal Februari, artinya kesibukan-kesibukan, baik itu kesibukan rutin ataupun kesibukan untuk menyambut perhelatan dari kegiatan Sensus Pertanian 2023 akan semakin terasa. Pagi ini saya mengawali pagi saya seperti biasa sebagai seorang ibu rumah tangga adalah membersihkan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang harus saya kerjakan ketika memasuki akhir pekan. Nah, sebelum atau di sela-sela mengerjakan kegiatan rutin tersebut, yang saya lakukan adalah mengecek Google Trendnya YouTube. Apa sih yang dicari teman-teman mengenai kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti. Dan ternyata dalam Google Trendnya YouTube yang paling banyak dicari oleh teman-teman adalah mengenai jadwal pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Oke, secara jadwal Sensus Pertanian 2023 dan forum konsultasi publik tetap mengutamakan yang namanya forum konsultasi publik terlebih dahulu. Di minggu lalu, pimpinan-pimpinan BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan BPS provinsi di setiap provinsi di Indonesia itu menerima undangan dari Kemendagri untuk membahas masalah inflasi, dan kesempatan adanya undangan ini dimanfaatkan juga oleh pusat untuk membicarakan juga mengenai forum konsultasi publik dan kegiatan Sensus Pertanian 2023. Secara resmi memang belum ada surat ke kabupaten kota yang mengatakan bahwa Sensus Pertanian 2023 menjadi bulan ini atau bulan ini. Tapi secara informasi yang bergulir atau yang berseliweran di WA grupnya organik BPS atau karyawan BPS, itu sudah diterima slide-slide yang mengatakan bahwa slide ini slide dari presentasi yang ditampilkan ketika pertemuan pimpinan-pimpinan BPS tersebut. Nah, di slide ini dikatakan bahwa memang Sensus Pertanian 2023 diundur karena kegiatan ini akan terlaksana setelah prelis itu selesai. Jadi prelis selesai, yang akan selesaikan terlebih dahulu adalah forum konsultasi publiknya, baru kegiatan Sensus Pertanian 2023. Oleh karena itu, fixlah sampai berita per hari ini bahwa kegiatan Sensus Pertanian 2023 itu diundur di bulan Juni sampai dengan Juli 2023 ini. Dan di bulan Mei adalah pelaksanaan yang namanya forum konsultasi publik. Jadi pelaksanaan Sensus Pertanian 2023-nya diundur di Juni sampai dengan Juli 2023, sementara forum konsultasi publiknya tetap dilaksanakan di bulan Mei 2023. Nah, kenapa dia jadinya 2 bulan? Kenapa dia jadinya 2 bulan? Sebenarnya sampai hari ini belum ada informasi kenapa sampai jadi 2 bulan. Tapi secara logika saya, ini saya berpikirnya dengan dokumen yang pernah saya bahas mengenai honor Sensus Pertanian 2023, dilihat dari dokumen gladi bersihnya saja, itu saya sudah melihat bahwa dokumen Sensus Pertanian 2023 adalah dokumen yang cukup rumit. Rumit dalam artian pertanyaannya itu sudah sangat menjurus dan butuh waktu yang cukup lumayan banyak untuk pengerjaannya. Namun ketika dia pelaksanaannya 2 bulan, di bulan Juni dan Juli 2023, bukan berarti alokasinya juga akan sama dengan alokasi yang pernah saya bagikan di video saya sebelumnya, di mana alokasi PPL-nya sekian KK, alokasi PML-nya sekian PPL. Nah, yang jadi masalah adalah ketika honor tersebut, maksudnya kontrak dari petugas Sensus Pertanian 2023 dijalankan untuk 2 bulan, artinya alokasi petugasnya juga akan menjadi 2 kali lipat dari yang pernah saya bagikan. Lalu ketika pelaksanaan Sensus Pertanian 2023-nya sendiri diundur ke bulan Juni sampai dengan Juli 2023,
dengan imbasnya adalah bahwa jumlah petugas yang dilibatkan dalam kegiatan sensus pertanian 2023 juga berkurang 50%. Jadi dana yang digunakan untuk petugas PPL maupun PML dan Koseka itu sama dengan anggaran awal, cuma yang menjadi masalahnya adalah petugasnya berkurang 50% dari alokasi awal. Nah, di sini artinya akan ada persaingan yang cukup ketat karena dari alokasi awal yang cukup banyak berkurang menjadi setengahnya. Artinya ketika alokasi awal itu 400-an ribu, berarti setelah mengalami perbaikan seperti sekarang ini menjadi hanya sekitar 200-an ribu saja petugas yang terlibat dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Nah, ketika pelaksanaannya di bulan Juni dan Juli 2023 itu pelaksanaan lapangan, dan pelaksanaan lapangan memang boleh di Juni dan Juli 2023, tapi ternyata yang namanya perekrutan petugas itu tidak berubah sama sekali, yaitu jadwalnya tetap di bulan Februari sampai dengan Maret 2023 ini. Artinya di bulan 2 sampai dengan bulan 3 2023 adalah waktunya perekrutan petugas. Rentang di sini ya, yaitu rentang dari bulan Februari awal sampai dengan bulan Maret. Itu rentangnya, bukan berarti dalam 2 bulan tersebut rekrutmennya dibuka, bukan berarti begitu. Tapi itu adalah rentang untuk perekrutan petugas sensus pertanian 2023. Jadi ini yang harus dipantau oleh teman-teman. Bisa jadi yang terjadi nanti perekrutan petugas ini akan dibuka secara mendadak dan juga akan ditutup karena organik atau pegawai BPS atau subject matter atau penanggung jawab kegiatannya merasa oh yang melamar sudah cukup banyak. Ketika semuanya tetap dibuka dalam rentang waktu yang cukup lama, itu auto yang melamar juga akan cukup banyak. Karena ini saya pengalaman dari kegiatan sensus pertanian 2016 lalu, di mana pelamar dari kegiatan sensus ekonomi waktu itu dengan petugas yang dibutuhkan hanya 200-an orang juga yang melamar sampai 1.000 orang. Nah, ini yang akhirnya akan menjadi pertimbangan baru buat BPS kabupaten kotanya, apakah akan membuka rekrutmen itu dalam waktu yang cukup lama atau tidak. Tapi kemungkinan besar hal ini tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama, karena banyak waktu yang akan tersita ketika rekrutmen itu dibuka dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena untuk proses rekrutmen itu ada proses administrasi, wawancara, dan administrasinya berupa tes tertulis mungkin, dan itu sudah pasti sudah memakan waktu 1 hari minimal. Ketika rekrutmen petugas dilaksanakan di rentang bulan Februari sampai dengan Maret 2023, maka yang namanya pelatihan sensus pertanian 2023 akan diselenggarakan pada bulan Mei 2023, yaitu sekitar minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 2023 nanti. Dan di sini saya berpikirnya ketika rekrutmennya dibuka di bulan 2 sampai bulan 3, di mana kita tahu sendiri di bulan 3 pertengahan itu sudah memasuki yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kegiatan biasanya tetap ada tapi tidak sebanyak di bulan yang bukan bulan Ramadan. Nah, di sini saya berpikir semuanya harus ada dulu datanya, petugasnya siapa sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan. Nah, setelah di bulan Ramadan pun itu ada sisa waktu 1 minggu untuk 1 minggu dalam artian itu hari kerja. Nah, di waktu 1 minggu itu adalah waktu yang sangat sempit ketika dipaksakan untuk melaksanakan rekrutmen petugas. Makanya dari pusat dibuatlah rentang di bulan Februari sampai dengan Maret 2023. Dan untuk pelatihannya, karena di bulan Mei awal sampai dengan Mei akhir adalah masanya forum konsultasi publik, akhirnya pelatihan dari sensus pertanian 2023 akan dibuat di minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4. Itu kalau tidak salah saya ingat. Jadi pelatihannya itu akan di akhir Mei, dan di bulan Juni awal tanggal 1 Juni 2023 sudah mulai yang namanya pelaksanaan lapangan kegiatan sensus pertanian. Semoga informasi yang saya berikan sama teman-teman ini dapat memberikan sedikit informasi bahwa memang
kegiatan sensus pertanian 2023 itu diundur ke bulan Juni sampai dengan Juli 2023, dan pelaksanaan lapangannya sebelum pelaksanaan lapangan itulah yang akan adanya pelatihan nanti. Namun rekrutmen tetap seperti jadwal awal. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai kegiatan sensus pertanian 2023, itu juga ada di playlist video saya mengenai kegiatan alokasi awalnya dari petugas sensus pertanian 2023, itu ada di playlist video saya, dan juga informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu kegiatan survei sosial ekonomi nasional. Seperti apa sih dokumennya, ada di salah satu atau salah dua karena di dalam survei sosial ekonomi nasional tersebut ada 2 dokumen, jadi tidak bisa dibahas dalam satu video. Ya, di situ bisa teman-teman lihat juga informasi mengenai seperti apa sih dokumen dari survei sosial ekonomi nasional 2023 dan survei sosial ekonomi nasional di tahun-tahun sebelumnya, karena pertanyaannya cenderung sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.